Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Lalu Toba memutuskan untuk pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak nafas dan batuk biasa saja. Jangan khawatir. Tapi batuk ibu dan sesak nafas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak, Ibu. Ibu sangat kesakitan. Anakku, tolong ambilkanlah minum untuk ibu. Nafas ibu sangat sesak. Baik, Ibu. Ini, Ibu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Ibu, jangan tinggalkan Toba sendiri di sini. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan kuat. Kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Dan kini, dia hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang, lalu ia segera menarik kailnya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikanku ikan yang besar, dan ikan ini juga indah sekali. Sisiknya berwarna merah bersinar seperti emas. Pasti nikmat sekali bila ku makan nanti. Lalu Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Aduh, di manakah ikan besar cantik dan rupawan itu? Apakah dia dimakan kucing? Tunggu, kau jangan memakanku. Aku bersedia menemanimu, asal aku tidak kau makan. Siapa yang bicara itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia, sama seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu, karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan Sang Dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku sudah tak sabar ingin memberitahukan bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku. Aku mohon kau tidak memberitahukan asal-usulku yang berasal dari ikan. Karena jika masyarakat itu tahu akan hal tersebut, pasti akan terjadi bencana besar yang akan melanda desa ini. Baiklah, percayakan semua ini padaku. Ayo kita pulang. Saat mereka memasuki kampung Pak Toba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Hei Inang, tahu tidak kau, itu si Toba tadi ku tengok membawa pulang seorang cewek. Bodinya mantap. Allah, paling si cewek itu dia guna-guna biar ketarik padanya. Kau kan tahu si Toba itu bupuk, alias bujang lapuk. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Sudahlah,
Lekas kita pulang, jijik aku melihatnya. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Ibu, mana makan siang untukku? Tadi sudah aku siapkan di atas meja. Wah, Samosir, kemana makanan tadi? Sudah aku habiskan, Bu. Kan aku ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun sebenarnya aku masih lapar. Tapi sudahlah, aku pergi bermain dulu ya, Bu. Samosir. Ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar, Pak. Ingat, dia kan buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai hal seperti ini membuatmu emosi. Ya sudahlah, Bu. Buatkan aku makanan sajalah. Perutku sudah lapar sekali. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasannya kan? Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya lagi. Samosir, bantu ibu, Nak. Pak, Bu, aku sedang asik bermain nih. Bawakan bekal ini untuk bapakmu di sawah. Kasihan, dia sudah menunggu. Ibu sajalah yang pergi. Ibu sedang masak, Samosir. Cepat kau antarkan. Nanti bapakmu marah. Ibu ini menggangguku saja. Sudah sini. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik ku makan aja bekal bapakku ini. tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan Samosir. Lalu, dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Lapar kali aku. Enak kali kalau aku makan masakan istriku. Samosir, kau kemanakan semua makanan masakan ibu kau? Sudah Samosir habiskan lah, Pak. Ketika sudah mengantarkan makanan Bapak, aku memakannya. Karena perjalanan ke sawah sangat melelahkan. Dasar anak ikan. Rapuh sekali kau. Samosir menangis. Lalu, ia berlari pergi menemui ibunya di ladang. Mengapa kau menangis, anakku? Ibu, benarkah aku ini adalah seorang anak ikan? Siapa yang berkata padamu, Nak? Jawab ibu, Nak. Bapak yang berkata itu padaku, Ibu. Bapak bilang aku adalah seorang anak ikan. Makanya aku rakus. Benarkah itu, Ibu? Bapak bohong kan, Ibu? Iya, Samosir. Bapakmu itu benar sekali. Kau adalah anak ikan. Ibumu ini adalah seekor ikan sebelum ibu menikah dengan bapakmu. Sekarang, ibu minta kau untuk tidak mendengarkan perkataan bapakmu. Segeralah pergi mendaki bukit yang terletak tidak jauh dari rumah kita. Dan kau harus memanjat pohon kayu tertinggi yang terletak di puncak bukit itu. Dengar ibu, Nak. Baiklah, Ibu. Tiba-tiba,
ada suara yang muncul dari langit. Wahahaha. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali di tempat asal kau, yaitu ke sungai. Kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Aku rasa akan terjadi bencana yang sangat dahsyat menimpa desa kita. Iya, benar. Lama-kelamaan desa kita bisa tenggelam. Ayo kita cari tempat yang lebih tinggi. Ayo. Tapi semuanya telah sia-sia. Kita sudah terlambat. Sungai di desa kita akan meluap dikarenakan hujan deras ini. Tak lama lagi, air sungai di desa kita akan menggenangi desa ini. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai, mendadak langit menjadi gelap. Kilat menyebar disertai bunyi guruh yang menggelar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba, dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir. Sekian. Hari